masuk ke sesi berikutnya. Selamat pagi Mas Iban. Selamat pagi Mas Chandra. Apa kabarnya Mas Iban untuk Sabtu Alhamdulillah hari baik ini? Mas. Ya, Alhamdulillah. Gimana Mas Iban hari ini? Sudah siap buat memberikan materinya ke teman-teman kita? Iya, udah siap Mas insya Allah. Oke, bentar. Saya bantuin share screen berarti ya Mas? Iya baik, makasih ya Mas. Oke. Ya. Oh ya, dan untuk sahabat Masi sendiri yang ingin memberikan pertanyaan, boleh tuliskan di kolom Q&A ya, jangan di chat karena nanti nggak kelihatan nih. Mending langsung di Q&A aja. Terima kasih. Nah, silakan Mas Iban, waktu dan Baik, tempat saya terima persilahkan. kasih Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai teknik scalping yang kurang lebih sudah saya lakukan selama ini. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin sharing mengenai cara memaksimalkan hasil trading menggunakan metode scalping tersebut. Next, sebelumnya disclaimer on terlebih dahulu bahwa semua hal yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini merupakan pure sekadar sharing, jadi tolong difilter kembali dan disesuaikan dengan kondisi diri sendiri untuk trading plan. Next. Jadi poin pertama yang paling penting dan merupakan salah satu fondasi terkuat untuk dapat bertahan dalam trading, yaitu mengontrol psikologi diri kita sendiri. Kalau sepenglihatan saya, banyak trader, termasuk saya dulu, itu lebih berfokus untuk mempelajari metode daripada money, apalagi main. Berusaha untuk mencari metode trading sesempurna mungkin. Padahal metode itu hanya menyumbang sebagian kecil dari kesuksesan para trader. Jadi, kalau saya mengutip perkataan Desmond Wira dalam bukunya yang berjudul Psikologi Trading, Desmond Wira menjelaskan bahwa faktor yang paling menentukan kesuksesan trader di pasar modal merupakan main, melebihi money maupun metode. Money di sini maksudnya adalah manajemen keuangan kita. Tapi kenapa sih para trader itu lebih berfokus pada metode daripada money maupun main? Nah, hal ini tuh disebabkan karena faktor psikologi itu sendiri lebih sulit untuk diukur daripada metode. Kan kalau kita menggunakan analisa teknikal ataupun analisa fundamental, itu bisa dihitung dan juga karena faktor psikologi itu sendiri tidak dipahami dengan benar bagi sebagian besar trader. Dan yang paling utama adalah bahwa dunia trading sebenarnya sangat tidak bisa diprediksi. Jadi oleh karena itu, saya ingin berbagi tips mengenai bagaimana saya kurang lebih memanage psikologi saya selama trading. Walaupun terkadang saya juga masih suka melanggar, cuma ini beberapa tipsnya. Jadi yang pertama itu, kita harus menjaga mood kita saat sedang trading. Mood kita itu sangat berpengaruh terhadap pikiran dan juga perasaan kita. Jadi dengan kita menjaga mood, trading kita bisa tetap tenang, dan juga pengambilan keputusan, pembelian, atau penjualan yang kita lakukan akan tetap rasional. Supaya kita bisa tetap fokus pada trading plan kita. Nah, karena kalau kita udah memutuskan untuk trading dengan metode scalping, itu pasti banyak banget tekanan yang dirasakan saat trading sedang berlangsung. Jadi volatilitas market yang tidak bisa kita prediksi, itu bisa mengakibatkan mood swing untuk kita. Terutama kalau kita sampai kena loss dalam salah satu keputusan trading kita saat itu. Saya sendiri biasanya harus trading dalam keadaan tenang, tidak berisik, dan nggak mau diganggu. Makanya setiap jam 9, orang rumah itu udah tahu kalau saya lagi trading, dan nggak bisa diganggu. Jadi untuk teman-teman, sahabat Mirai Aset, yang ingin trading menggunakan metode scalping, sebisa mungkin taruh diri kita di kondisi senyaman mungkin agar mood kita saat trading itu tetap terjaga, tetap baik. Karena mood trading itu sendiri sangat penting supaya kita tetap dalam keadaan waras. Jadi kita nggak terlalu dalam emosi sesaat pada hasil trading yang kita dapatkan. Untuk yang kedua,
yaitu kalau kita berhasil, jangan sampai jumawa, dan kalau kita gagal, jangan sampai baper. Jadi kalau kita udah jumawa, biasanya kita suka merasa menggampangkan kondisi market. Misal nih, dalam satu transaksi kita mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Terus kita mikir bahwa, wah, untung gede nih, masuk lagi aja siapa tahu bisa dapat lebih. Nah, hal yang kayak gini biasanya malah membuat keadaan kita berputar balik, bikin kita nggak rasional dalam mengambil keputusan karena kita udah menggampangkan kondisi market. Begitu juga sebaliknya, saat kondisi kita loss yang cukup besar, pasti kita pernah mikir, aduh ini loss gede banget, harus trading lagi nih supaya dapat break even point, atau kita impas dari loss ini. Ini juga cara berpikir yang salah, mendendam pada market, dan bisa membuat pengambilan keputusan kita tidak rasional. Nah, kalau dari saya sendiri, solusinya itu yang bisa kita lakukan, biasanya apabila kita sudah mendapatkan keuntungan atau loss yang cukup besar, kita berhenti dulu sejenak, sekitar 5 menitan untuk bernapas dan menjernihkan pikiran. Karena tadi ya, kalau kita scalping itu tekanannya itu sungguh besar, apalagi kita melihat volatilitas market yang sangat tinggi. Jadi baru kalau kita sudah tenang, kita bisa lanjut trading lagi. Tapi kalau misalnya kita merasa sudah cukup, ya udah, kita berhenti tradingnya. Begitu. Next. Yang ketiga, yaitu tradinglah menggunakan akal, bukan menggunakan perasaan. Jadi hal ini digunakan untuk meminimalisir harapan tinggi kita dan ego kita yang besar, yang mana bisa muncul pada saat trading berlangsung. Karena kalau kita udah pakai perasaan saat trading, nanti pas trading kita udah punya barang nih misalnya. Terus kita mikir, baru turun sedikit nih, tungguin dulu aja nanti juga naik lagi. Padahal penurunan harga saat itu sudah melebihi batas cut loss trading plan kita. Taunya malah kita tungguin sampai dia naik lagi, tapi saham tersebut malah turun lebih dalam. Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang harus kita minimalisir dengan trading berfokus pada trading plan yang sudah kita buat, supaya setiap keputusan yang kita ambil tetap bersifat rasional. Jadi kita hilangkan perasaan-perasaan negatif yang bisa membuat kita itu buyar terhadap trading plan yang udah kita buat. Dan yang terakhir, yaitu jangan memaksakan trading apabila mood kita sedang jelek. Jadi mood kita sendiri ini bisa sangat berpengaruh terhadap pembawaan kita saat trading. Kalau kita moodnya lagi jelek, seringkali setiap keputusan yang diambil tidak berdasarkan trading plan yang sudah kita buat. Dan kalau mood jelek, itu kita memaksakan trading, bisa-bisa hasilnya nanti malah buruk. Nah, oleh karena itu, setiap sebelum memulai trading, kita itu harus settle dulu dalam segala aspek, dalam kondisi kita, lingkungan kita, mulai dari lingkungan dan juga mood diri kita sendiri. Seperti itu. Next. Poin kedua, yang bisa memaksimalkan hasil dari trading menggunakan metode scalping, yaitu mendisiplinkan diri kita sendiri saat trading sedang berlangsung dengan cara yang pertama, kita fokus dengan trading plan yang sudah kita buat. Trading plan itu sendiri merupakan pedoman kita selama trading berlangsung, supaya kita selalu terarah dan tidak salah dalam mengambil setiap keputusan yang akan kita buat. Dengan kita mendisiplinkan diri kita sendiri terhadap trading plan yang kita buat, kita bisa terus improve dengan terus mengupgrade kualitas trading plan yang sudah kita buat, supaya kemampuan scalping selalu meningkat. Jadi setiap trading plan yang sudah kita buat, nanti kita review terus. Nah, kalau kita fokus pada trading plan kita bisa tahu salah kita di mana, kita benarnya di mana. Jadi nanti setiap trading plan yang akan kita buat akan terus meningkat kualitasnya. Dan yang kedua, yaitu mengeliminasi noise. Noise sendiri biasanya saya menganggapnya sebagai hasutan dari A, dari B, dari C, yang bisa berakibat mengganggu trading plan yang sudah kita buat. Noise itu bisa dari suatu grup,
forum, ataupun trader individu. Jadi noise sendiri biasanya berbentuk seperti hal-hal yang menakut-nakuti kita. Contohnya kayak, saham A udah diobral oleh big money, jadi saham tersebut nggak akan bisa naik lagi. Yang bisa berakibat kita menjadi takut untuk memegang saham A yang udah kita beli, dan malah menjadi lepas dari trading plan awal kita. Nah, tapi untuk hal seperti ini, juga nggak ada salahnya dijadikan bahan untuk kita meriset saham tersebut. Apakah benar seperti apa yang dikatakan atau malah sebaliknya. Jadi kita sebagai trader harus bisa memanfaatkan informasi yang ada itu dengan sebaik mungkin. Jangan mudah terhasut oleh fear yang dibuat oleh orang lain, dan kita tetap berfokus pada trading plan yang sudah kita buat. Next. Dan yang terakhir, yang merupakan pakem saya untuk scalping, yaitu masuk hanya pada fase naik, jangan masuk pada fase turun, dan wait and see pada fase sideways. Fase naik sendiri merupakan gelombang yang baik untuk kita ikuti supaya memperbesar kemungkinan mendapatkan keuntungan daripada kerugian dari fase turun maupun fase sideways. Untuk pakemnya sudah saya sharing minggu lalu, jadi kalau mau masuk, sebisa mungkin pada awal-awal candle 5 menitan, pada fase naik itu sendiri. Supaya kita dapat gelombang awal fase naiknya. Dan pada fase turun, harus ditunggu dulu sampai melemah kekuatan jualnya. Dan untuk fase sideways sendiri, memang biasanya kita harus nunggu sampai dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Next. Untuk poin terakhir yang bisa memaksimalkan hasil trading dari metode scalping, yaitu menjaga konsistensi diri kita dalam trading. Konsistensi ini sendiri dibutuhkan supaya kita bisa menjaga kepercayaan diri pada kemampuan diri kita sendiri, pada trading plan kita sendiri. Jadi yang pertama bisa kita pelajari adalah pola saham yang kita tradingkan. Seringnya itu, kalau saya lihat, suatu saham bergerak tidak jauh berbeda dari pergerakan saham sebelumnya. Misalnya kalau dia ada kenaikan ataupun penurunan harga, itu bisa menjadi ciri khas saham tersebut, dan kita pelajari polanya. Jadi kalau kita mau trading saham yang sama di kemudian hari, kita sudah tahu polanya dan lebih percaya diri untuk trading di saham tersebut. Dan hal ini bisa meminimalisir potensi loss yang bisa kita dapatkan. Yang kedua, yaitu biarlah kita dapat profit yang tipis-tipis asalkan sering kita lakukan. Karena scalping sendiri pada hakikatnya itu merupakan teknik trading yang mengambil keuntungan sedikit dari momentum baik yang sedang terjadi. Jadi jangan memaksakan kita mau profit dengan persentase besar kalau kita menggunakan metode scalping. Apalagi kalau scalpingnya hanya di saham-saham biasa, bukan di waran yang memang volatilitas dan rentang harganya lebih lebar daripada saham biasa. Tapi nggak apa-apa, biarpun profit sedikit, asalkan sering, lama-kelamaan akan menjadi bukit. Next. Yang ketiga, yaitu menjaga jumlah total profit kita lebih besar daripada jumlah loss yang kita dapatkan. Jadi setiap hari, itu pasti nggak semua transaksi yang kita lakukan akan menghasilkan profit. Tapi kalau kita bisa menjaga jumlah profit lebih besar daripada jumlah loss yang kita dapatkan, hal itu bisa menjaga psikologi diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya, manusia itu kan lebih senang mendapatkan keuntungan daripada kerugian. Jadi sebisa mungkin, kalau memang kita sedang dalam posisi baik pada jangka waktu harian, mingguan, maupun bulanan, itu jumlah profit lebih besar daripada loss harus dijaga. Jangan sampai terjadi loss yang bisa mengakibatkan profit yang kita dapatkan itu ludes. Biasanya itu saya menerapkan sistem checkpoint atau per pos-pos. Contohnya begini, misalnya kalau dalam jumlah harian, saya punya pos pertama berjumlah 500.000, pos kedua 1 juta, pos ketiga 1,5 juta, dan seterusnya.
Kalau profit saya sudah mencapai pos pertama, saya rehat dulu nih sejenak supaya saya tetap waras. Begitu pula sebaliknya. Kalau loss saya sudah mencapai pos pertama, 500.000, saya sudah mendapatkan loss di hari tersebut. Saya harus rehat dulu supaya kondisi psikologi itu tetap terjaga dengan baik. Karena pukulan setelah loss itu mau kecil ataupun besar tetap kerasa sakit. Jadi dengan membuat pos-pos seperti ini, kita tuh bisa tahu sudah seberapa jauh trading pada hari tersebut, dan kita bisa menentukan titik stop trading kita mau sampai mana. Jadi misalnya kalau kita sudah loss sampai pos kedua dan itu merupakan titik stop trading kita, sudah stop dulu supaya kita terjaga psikologi dirinya. Seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir, dalam menjaga konsistensi, itu mengasah pergerakan tangan. Karena scalping itu sendiri merupakan metode trading yang memang cukup sulit, yang menggunakan kecepatan berpikir dan refleks yang sangat cepat. Jadi alangkah baiknya kita terus berlatih supaya pergerakan tangan kita bisa menjadi terbiasa. Untuk awal-awal, sebaiknya menggunakan metode satu lotan terlebih dahulu untuk kita berlatih, supaya kita bisa membiasakan kecepatan berpikir dan juga pergerakan tangan kita agar menjadi terbiasa. Dan juga tidak ada yang mudah dalam trading, mau menggunakan metode apapun yang kita gunakan, kita membutuhkan dedikasi, kerja keras, dan sedikit keberuntungan supaya kita bisa terbiasa menggunakan suatu metode atau teknik dalam trading kita. Seperti itu kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hiban materinya. Jadi buat poin pentingnya tadi kalau saya rangkum itu ada 3. Yang pertama, sebelum kita trading, yang penting psikologi kita tuh terjaga dulu nih. Jadi psikologi trading itu penting. Yang kedua adalah trading plan itu juga penting pada saat kita melakukan scalping atau trading. Dan yang ketiga adalah konsistensi nih. Jadi harus konsisten ya, meskipun kita cuma untung kecil-kecilan, cuman nggak apa-apa. Karena dari kecil-kecil tersebut bisa menjadi bukit. Iya, Oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke Q&A nih Mas Iban. Tadi kan baik. sempat disinggung itu mood awal itu adalah yang paling penting nih. Iya. Nah, boleh dibocorin nggak Mas? 1 jam sebelum market buka, Mas Iban tuh ngapain aja nih biar moodnya bagus gitu? Biasanya saya makan dulu, terus Hmm. mandi dulu biar segar, biar pikiran jernih. Oke. Terus ya setelah itu paling dengerin lagu yang bisa bikin mood baikan. Kalau saya sih biasanya kayak gitu. Ya, berarti yang penting agak fresh dulu nih. Iya, benar. Lalu pada saat trading sendiri nih Mas Irban, Iya. apa ya, pas scalping tersebut, nah Mas Irban Mhm. sering memperhatikan grup-grup gitu nggak, grup-grup saham? Kan mereka banyak tuh yang ngebahas saham ini bakal naik atau gini-gini ini gitu. Gimana Mas? Enggak pernah. Oke. Jadi pernah satu waktu saya lagi ngelihat grup gitu juga, terus Hmm. diomongin saham A, saham B, saham C. Pas saya ikutin malah jelek hasilnya. Jadi dari situ Oke. saya udah eh, kurang percaya gitu Hmm. sama grup-grup yang kayak gitu, yang Oke. ngebahas tentang saham apa, saham apa, saham apa. Jadi saya lebih milih untuk percaya sama kemampuan saya sendiri aja. Gitu sih. Baik. Jadi percaya diri sendiri karena mungkin yang di grup-grup tersebut stylenya itu bisa berbeda dengan kita kali ya. Jadi Iya. kurang cocok. Oke. Oke, kita mulai ke sesi Q&A nih Mas Hiban. Pertanyaan dari Pak Budianto. Nah, ini berkaitan dengan right issue nih, Mas Hiban. Nah, kalau Mas Hiban sendiri sering nge-scalping saham-saham yang lagi mau right issue nggak nih, Mas? Misalnya ada saham A, dia mau right issue di harga berapa nih? Nah, Mas Hiban sering ngikutin itu nggak? Scalping di antara itu? Lumayan sering. Hmm. Jadi biasanya kalau ada corporate action dan Yes. salah satunya itu right issue, itu biasanya saham-saham tuh volatilitasnya bisa naik Hmm. dari isu right issue tersebut. Jadi saham-saham yang mau di right issue
cenderung memang memiliki volatilitas yang cukup tinggi dan bisa kita manfaatkan gelombang naiknya untuk kita scalping di dalamnya. Kayak gitu sih biasanya. Oke. Oh ya, dan kalau red issue sendiri kan ada dua kriteria tuh Mas. Bisa jadi dia Iya. harganya di atas pasar atau di bawah pasar nih. Nah, yang Mas ikutin tuh yang gimana Mas? Apakah yang harga red issue di atas atau yang di bawah Mas? Saya ikutin dua-duanya sih. Jadi biasanya Oke. emang saya ikutnya cuma untuk sekadar scalping, nggak untuk saya Hmm, simpan. Jadi saya oke. cuma memanfaatkan volatilitas tinggi pada saat right issue tersebut muncul. Kayak gitu Oke. sih, Mas. Berarti terlepas dari dia red issue-nya buat apa gitu Mas? Iya, Oh, oke. terlepas dari untuk tujuan right issue-nya itu apa, selama volatilitasnya bisa saya ikuti untuk Hmm, scalping, saya ikutin. Karena hmm, saya oke. memang jarang nyimpen saham, kayak gitu sih, Mas. Paham, paham, paham. Oke, lalu berikutnya nih Mas. Dari Pak Riansyah. Kalau seputar tender offer gimana Mas Iban? Apakah ngikutin? Itu saya kurang tahu deh kalau tender Oh, offer itu. oke. Mungkin Mas Chandra bisa membantu. Oke, kalau tender offer sendiri itu biasanya kesepakatan antar dua pihak atau dua perusahaan nih. Biasanya ada harga yang ditentukan. Misalnya perusahaan A ingin dibeli sahamnya oleh perusahaan B lewat skema tender offer. Nah, itu ada harga tertentunya juga nih. Dan Hmm, bisa jadi itu harganya bisa di atas atau di bawah. Kalau harga oke. di atas itu menarik, tapi kalau harga di bawah itu kurang menarik. Jadi ya kalau saya tahunya sesimpel itu aja sih Oke, sejauh oke. ini untuk tender offer. Iya, kalau saya kurang Oke. mengerti gitu, O- Mas. Oke. Lalu berikutnya nih Mas. Nah, ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau kita untuk trading nih, Mas Iban kemarin pakai menu apa aja ya pas di watchlist? Apakah cuma watchlist atau ada menu-menu lainnya? Iya, salah satunya watchlist, terus Mhm. running trade, dan stop gainers. Biasanya untuk ngelihat saham mana sih yang sedang naik tinggi dibarengi dengan volume yang besar, kayak gitu. Dan Oke. yang pasti stock order untuk ordernya. Paham, paham, paham. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Pak Rafli nih, Mas. Ini Oke. pertanyaan cukup detail juga nih. Nah, yang pertama nih, kalau scalping kan kita keseringan itu lihat bid sama offer. Nah, itu ciri-cirinya ada fake bid atau fake offer itu seperti apa, Mas Iban? Oke. Kalau fake bid atau fake offer, ciri-cirinya biasanya dia rapih. Hmm, Maksudnya rapih itu dia jumlahnya di setiap harga yang kita lihat itu jumlahnya hampir sama. Misalnya di harga ada satu saham A harganya sedang di 95, terus ke bawahnya 94, 93, 92. Itu oke. 10.000 semua di bawahnya. Dan di Hmm, atasnya itu 5.000 semua. Dan itu biasanya kalau dia rapih begitu, itu biasanya fake bid atau over. Dan oke. untuk bisa memastikan fake bid, untuk bisa memastikan fake over, di mana saham ini beneran dibeli atau enggak, itu kita bisa Hmm, menggunakan menu dan historical. Itu jadi kita bisa ngelihat transaksi yang sedang terjadi supaya kita bisa tahu, oh sebenarnya ini offernya itu beneran di HK atau enggak, kayak gitu sih Mas oke. paling. Kita juga bisa lihat kira-kira volumenya gede atau enggak tuh dari yang down, apa menu down tadi. Iya. Nah, ada lagi nih yang menarik, Mas. Kalau seputar repo gimana, Mas Iban? Pernah dengar yang repo-repo Enggak. gitu? Saya pernah Oke, dengar, cuma nggak tahu gitu oke. jelasnya detailnya seperti apa. Nah, mungkin bisa saya tambahkan, ini kalau Boleh. repo itu sebetulnya itu kita mirip-mirip kayak apa ya? Suatu perusahaan itu menjaminkan suatu sahamnya dengan imbal hasil tertentu nih. Nah, dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang repo itu harga saham itu cenderung volumenya itu cenderung tinggi dan tertata dengan rapi nih. Nah, kalau terhadap pengaruhnya terhadap harga sahamnya itu gimana? Kalau buat pengaruhnya itu biasanya kalau repo itu harganya itu akan di-maintain dekat-dekat dengan harga pada saat dia maturity date-nya atau harga pada saat dia selesai reponya. Nah, kira-kira kayak gitu. Lalu berikutnya nih Mas Rafli lagi. Jadi dari Mas Rafli. Nah, kalau Mas Iban sendiri pada saat scalping itu memakai average down kah atau langsung hajar kanan buang kiri atau gimana Mas Iban? Enggak. Kalau scalping itu jangan sampai kita average down, karena Hmm. kita cuma mengikuti gelombang yang sedang berlangsung aja.
dan bisa jadi gelombang naik tersebut itu nggak lama Hmm. berlangsungnya. Nah, kalau untuk scalping sendiri sebisa mungkin jangan average down. Kalau memang sudah mencapai titik cut loss kita harus cut loss. Karena khawatirnya penurunan yang terjadi itu bukan penurunan sesaat, tapi terus turun dia malah ke bawah. Hmm. Nah, kalau misalnya beda lagi kalau kita swing trading. Kalau swing trading itu tergantung pakai indikator apa. Nah, dari indikator yang kita pakai, kita harus stick sama indikator itu sendiri sih untuk average down. Jadi tinggal dilihat kalau misalnya kita udah nyentuh support dari indikator yang kita gunakan, kita bisa average down sesuai dengan porsi yang sudah kita buat, trading plan-nya. Seperti itu sih Oke, paham, paham, kalau paham. average down. Tapi kalau scalping, kalau kita average down agak riskan mungkin ya Mas, karena dia volatilitasnya gede banget tuh. Iya, kalau scalping saya jarang, Hmm. hampir nggak pernah average down. Oke. Nah, tadi Mas sempat ngebahas tentang waran nih Mas. Apakah Iya. sering scalping di waran atau gimana nih Mas Iban? Jarang sih, cuma Oke. yang memang volumenya tinggi dan range harganya lebar aja, Oke. itu Ya, sih ya. Mas. Karena akhir-akhir ini juga paling cuma satu, dua Hmm. waran yang perform tuh, yang range-nya lebar gitu ya. Kalau Ya. range-nya sempit, itu agak sulit scalping di waran yang range-nya sempit, apalagi kalau kita tuh harus punya barang di harga closing sebelumnya, kalau Oh, mau lebih ya. iya, lebih Ya, aman. lebih aman. Soalnya volatilitasnya fluktuasinya gede banget kan kalau waran Iya, gitu ya. kalau waran. Oke, lalu dari pertanyaan dari Bu Maria, kalau scalping kira-kira harus harus kita tentukan juga nggak stop loss-nya? Lalu kalau Mas Iban itu stop loss-nya berapa ya? Oke. Biasanya, kalau saya sendiri, itu stop loss-nya 2 ticker. Jadi 2 Hmm. tick harga. Misalnya saya beli 95, terus cut loss saya itu tok harus udah 93 tuh harus cut loss. Biasanya kalau 93-nya habis, saya buru-buru langsung jual. Kayak gitu sih. Biasanya saya Oke, dua ticker harga. dua tick. Sangat ketat supaya Hmm. turunnya nggak terlalu dalam. Gitu sih. Ber- Berarti kalau buat scalping saham apa ya? Fraksi harga favorit Mas Iban itu yang di range-nya itu di bawah 200 berarti. Biasanya saya ikut juga sih di Hmm. fraksi 5, fraksi 10, Oke. tergantung volumenya kayak gimana dan susunan bid offer-nya. Oke, paham, paham, paham. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Fendi. Nah, mau tanya nih, misalnya kita beli saham pas mau closing di sore hari. Nah, sengaja dia sahamnya itu ditutup pas di area support nih. Nah, dengan kondisi dia tutup di area support pada closing kemarin, itu harusnya itu kita cut loss atau di hold aja nih. Karena dari pengakuan dari Mas Fendi sendiri, kalau dia hold, lalu dijual besok pagi, itu cenderung turun nih. Nah, gimana Mas Iban? Sebenarnya eh, tergantung, kalau kayak hal kayak gini tuh tergantung kondisinya juga ya. Jadi Hmm. misalnya saham saham tersebut sedang fase uptrend atau downtrend, yang kayak gitu harus diperhatikan juga. Tapi karena biasanya kalau ditutup di support, otomatis yang saya ketahui itu dia supportnya menahan harga supaya dia nggak jatuh lebih dalam, kayak gitu. Kalau di saham uptrend, Hmm. kalau di saham downtrend bisa jadi memang eh, tutup di supportnya hanya untuk menunjukkan bahwa eh, ini untuk ngasih tahu ke trader bahwa ini aman loh, masih Hmm. di Oke. support, padahal ya saham tersebut sedang downtrend gitu. Tergantung kondisi kalau menurut saya hal ini. Kalau sedang Oke, paham, uptrend, paham. close di support itu bagus banget. Hmm. Seperti itu sih. Jadi balik lagi lihat trennya mungkin ya untuk saham Iya. tersebut ya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan menarik nih dari Pak Reri nih Mas Iban. Boleh diceritakan nggak dari awal nih, dari stylenya Mas Iban nih. Awalnya itu trading pakai metode apa hingga sekarang bisa nemu ke scalping dan butuh berapa lama buat nemuin metode scalping adalah metode yang paling tepat nih buat Mas Iban gitu. Baik. Jadi waktu itu saya mulai terjun di saham itu Agustus 2019.
Itu kalau awal-awal 2-3 bulanan pertama, itu sepertinya saya menggunakan metode swing. Jadi saya beli di harga berapa, nanti jualnya kalau udah mencapai harga lebih tingginya. Atau kalau mencapai stop loss, ya stop loss. Terus, 2-3 bulan dari situ, saya ngelihat bahwa ada di salah satu grup yang menggunakan metode scalping, dan saya ngelihat, wah, lumayan juga kalau bisa profit dalam jangka waktu yang sangat pendek, dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik gitu. Terus saya nyoba tuh dari situ, mungkin sekitar bulan November 2019 saya nyoba scalping, saya inget banget waktu itu saham yang pertama saya cobain scalping itu SLIS, di mana Oke. itu waktu itu lagi uptrend banget, jadi berhari-hari arah terus, jadi mudah diikuti, arusnya. Dan sampai saat itu, dari November 2019 sampai Oktober 2020 itu, memang lebih banyak, eee, loss-nya Hmm. daripada profit-nya. Itu sekitar mungkin kalau saya masukin 10 juta waktu itu, loss-nya itu hampir 30 juta. Waduh. Iya, lumayan waktu itu. Jadi dari November 2019 sampai Oktober 2020 itu sekitar 1 tahun saya belajar scalping, dan pada Hmm. November 2020 itu, sampai Februari 2021 alhamdulillah itu saya coba scalping terus, dan di situ sudah mulai konsisten, profit. Jadi Hmm. selama 4 bulan itu, November 2021 sampai November 2020 sampai Februari 2021 itu, di mana loss saya udah nutup, dan bahkan total portofolio saya itu lebih ke arah profit. Jadi sekitar 1,5 tahunan lah saya, Oke. eee, mencoba teknik scalping, belajar teknik scalping Hmm. sampai bisa profit konsisten itu sekitar 1,5 tahun, kayak gitu sih. Oke, agak cukup banyak berarti trial and error yang dilakukan oleh Mas Hiban berarti ya? Iya, lumayan. Gila, praktek-praktek terus berarti biar langsung Iya, cuan. 1,5 tahun, agak lama juga. Tadi awalnya juga loss-nya cukup besar tadi ya, cukup besar, dari lumayan. coba-coba scalping. Nah, jadi buat teman-teman masih, kalau mau scalping, ya meskipun lagi loss nggak apa-apa, coba-coba terus bisa biar jadi profit konsisten. Iya, dan Oke, ingat pakai metode satu lotan terlebih dahulu kalau mau nyoba scalping, supaya kalau loss, betul. loss-nya nggak terlalu besar. Mm-mm. Kalau cuan juga nggak begitu besar. Yang penting latihan dulu, nggak apa-apa. Iya. Oke, lalu berikutnya nih Mas. Nah, tadi kan kita bicara tentang scalping. Kira-kira di berapa persen kenaikan nih? Bukan. Maksudnya ada satu saham nih, misalnya dia udah naik 10%. Apakah Mas Iban masih berani masuk atau gimana, Mas? Berapa persen kenaikannya Eh, gitu? Kalau misalnya memang dalam chart dan juga pembacaan bid offer dia masih menarik Hmm, dan masih ada indikasi naik, biasanya saya ikut. Jadi tergantung lihat dulu kondisi sih kalau saya. oke. Berarti nggak ada patokan fix, misalnya, oh di atas 10% nggak usah masuk lah, takut gitu. Berarti nggak seperti itu ya, Mas? Enggak seperti itu. Oke. Tapi kalau memang biasanya kalau saya ngelihat satu saham A dan saya Hmm, sudah tahu polanya, misalnya saham A ini kalau udah naik 10% ya udah, dia udah susah untuk naik lagi. Oh, saya nggak ikutan kalau di situ. Tapi kalau oke. ada saham lain, misalnya saham B, kalau udah naik 10% dia biasanya bisa naik lagi, saya wait and see di situ. Kayak gitu sih. Paham. Berarti harus tahu kriteria dari masing-masing sahamnya ya, diikutin Iya, terus kurang nih. lebih seperti itu. Oke, copet-copet berhadiah berarti ya. Oke, lalu berikutnya nih Mas Iban. Di satu hari trading itu Mas Iban itu biasanya nge-watch berapa saham nih dan berapa kali tektokan di saham tersebut gitu. Oke. Biasanya kalau di HP itu emang maksimal tuh 8, dan Oke. Ya paling kurang lebih 6 sampai 8 yang ada di watchlist. Dan kalau tektokan tergantung dari kondisinya ya. Ya minimal banget itu sekali lah. Dan kalau maksimal banget mungkin kalau memang lagi fase naik kuat, itu bisa 3-4 kalian dalam Oke, tektokan. tergantung kondisi dan situasi berarti ya. Iya, benar. Hmm. Dan pada saat scalping sendiri, apakah Mas Iban tuh nge-mix nih?
saham yang dipakai scalping dan juga melihat trennya secara bulanan gitu atau gimana Mas? Apakah di mix gitu atau enggak? Enggak Oh enggak. bulanan ya, paling harian. Harian. Oke. Jadi lihat kondisi tren hariannya seperti apa, Mhm. apakah dia uptrend dalam jangka waktu pendek, kalau memang uptrend bisa diikutin. Kayak Oke, gitu sih. paham. Bisa Lalu ada dijadikan pertanyaan, watchlist gitu. oke, ada watchlist-nya. Lalu pertanyaan dari Pak Teddy di Mas Iban. Bagaimana cara mengetahui saham yang berada di titik support secara cepat dan mudah nih? Nah, pada saat scalping mungkin. Gimana Mas Iban? Biasanya saya menggunakan indikator MA juga. Itu Oke. yang saya lihat ya. Jadi kalau sepenglihatan saya, misalnya suatu saham yang volatilitasnya sedang tinggi dan dia berada di MA 5, 5 Hmm. menitannya, itu dia ada di atas MA 5, 5 menitannya, cenderung dia eh, masih memiliki kekuatan untuk harganya naik lebih tinggi lagi. Oke. Itu yang saya lihat. Seperti itu sih paling support yang bisa kita gunakan. Berarti kita pakai charting dengan waktu yang menitan berarti ya Mas? MA5 ya, Iya, terus menitan. 5 Oh, menitan. 5 oke, karena menitan dan moving average MA5 candle 5. tadi. Iya, Oke. MA5. Karena kita mau scalping harian tadi kan Iya, tujuannya. Terus, nah boleh dijelasin tadi Mas, yang tentang pos-pos tadi nih, yang pos 500, oke. 1 juta, boleh dijelasin lebih lanjut? Oke, maksudnya gini. Misalnya eh, saya kan punya modal terbatas ya. Ya. Jadi saya harus menentukan seberapa tinggi profit yang bisa saya dapatkan dan seberapa tinggi juga loss yang bisa saya terima. Hmm. Nah, dari situ kita punya hitungannya. Habis itu kalau biasanya itu tergantung dari apa namanya? Potensi kerugian yang bisa kita terima ya. Misalnya kerugian yang bisa saya terima itu per 500.000. Jadi per 500.000 itu ya udah dijadikan pos-pos tadi. Pos pertama 500.000, pos kedua 1 juta, dan begitu juga seterusnya. Nah, pos-pos ini berguna untuk kita menahan diri. Jadi supaya kita nggak berlarut dalam eh, perasaan kita saat sedang trading, supaya mood kita terjaga. Nah, misalnya kita dalam satu transaksi sudah membukukan profit 500.000, berarti kita udah masuk ke pos pertama kita. Kita bisa berhenti dulu untuk sejenak nih, untuk mikir apakah segini cukup atau mau lanjut Hmm. gitu. Nah, di situ juga merupakan momentum untuk kita refresh otak kita supaya tetap tenang dan juga terjaga mood-nya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita udah mendapatkan loss di dalam suatu transaksi, misalnya udah nyampe pos kedua tadi, 1 juta. Nah, kita diem dulu tuh. Sudah kena loss sampai dengan pos kedua tadi, 1 juta. Oh, udah dapat loss 1 juta nih. Gimana? Mau tetap trading atau udahin aja trading hari ini? Kayak gitu. Jadi pos-pos Oke. ini tuh berguna untuk menahan diri kita untuk eh, apa ya, mengambil keputusan sesaat yang tidak rasional. Biasanya kalau kita sudah mendapatkan profit atau mendapatkan kerugian, ada sedikit perasaan yang kita dapatkan gitu. Misalnya Hmm. tadi, kalau profit kita bisa jadi jumawa, tapi kalau loss kita bisa jadi baper. Nah, pos-pos ini berguna untuk menahan perasaan tersebut supaya kita merefresh otak kita. Kayak gitu sih. Paham, paham, paham. Buat ngatur ulang psikologi lagi berarti tadi ya, Iya, benar biar Mas lebih Chandra. biar lebih fresh. Nah, ada lagi nih, Mas Iban dari Pak Aliudin Suteja. Boleh dikasih saran nih Mas. Misalnya dia punya modal tersedia 10 juta nih. Oke. Berapakah dana yang dipakai untuk sekali buy nih dengan 10 juta tersebut? Kalau dia mau scalping misalnya. Apakah all in atau berapa persen gitu? Eh Kalau memang scalping-nya sudah terbiasa scalping, itu bisa masuk 50-75% modal. Oke. Tapi kalau memang baru awal-awal mau belajar scalping, tadi yang saya sarankan adalah menggunakan metode satu lotan terlebih dahulu, Hmm. supaya
loss-nya itu tadi eh, tidak terlalu berpengaruh terhadap psikologi kita. Kan kalau satu lotan paling loss-nya cuma beberapa ribu atau beberapa puluh ribu, tapi kalau kita pakai 50%, 75% modal, itu sekali loss bisa cukup besar nanti yang kita dapatkan. Begitu sih, kurang lebih. Oke, berarti Tergantung kondisi. Kalau memang sudah terbiasa scalping, bisa 50% modal. Tapi kalau belum, usahakan metode satu lotan terlebih dahulu. Gitu sih. ya, metode satu lot dan juga tadi yang menarik yang pos-pos tadi juga nih, ya kan, yang 500 juta tadi. Iya, Nah, benar. kalau udah cuan berapa, kira-kira udah cukup atau enggak nih, gitu Iya, kan. gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Pak Aris. Nah, kan kita kalau scalping sering juga melihat di running trade nih. Oh, ini saham Mm-mm. ini rame. Nah, kita mau masuk nih di saham tersebut. Nah, gimana sih pemilihan titik entry Mas Iban dari saham-saham di running trade tersebut? Karena misalnya, Oke. karena seringkali kita pas mau masuk harga udah tinggi banget nih. Iya. Nah, gimana tuh Mas? Nah, oke, benar. Karena biasanya eh, saham-saham yang lagi rally itu kebanyakan naiknya itu cukup cepat. Jadi kita bisa tindakan preventif yang bisa kita lakukan adalah kita ngecek dulu chartnya, chart 5 menitan kalau saya menggunakannya. Hmm. Nah, dari chart 5 menitan itu dilihat sudah seberapa tinggi naiknya, sudah seberapa banyak candle hijaunya. Kayak gitu. Kalau sudah banyak, misalnya 2 sampai 3 candle hijau, itu otomatis wah, ini saham udah ketinggian, jangan Oke. diikutin lagi. Tapi kalau dia baru satu candle hijau, apalagi baru menit-menit pertama, misalnya dari candle 5 menitan itu kita ngelihat jam itu masih menit 01, 02. Nah, itu masih menit-menit awal. Jadi masih Hmm. bisa kita ikutin arusnya gitu sih. Oke. Berarti nggak langsung hajar kanan aja berarti gitu ya Mas. Harus dilihat dari Enggak. teknikalnya juga. Oke. Iya, tetap. Siap. Lalu ada juga nih Mas yang minta saran nih. Mas Iban, saya pernah scalping di modal kecil dan dia cuan terus. Tapi kalau dia pakai modal besar, malah dia loss-nya ya malah loss terus nih. Nah, ini gimana Mas Iban? Ada solusi nggak? Kalau dari saya sendiri, eh, kalau memang dari modal kecil bisa untung terus terlebih dahulu, konsisten dulu di modal kecil sampai bisa profit eh, beberapa bulan, sekitar 3 bulan, itu supaya mengasah kemampuan Hmm. scalping kita. Tadi mengasah pergerakan tangan dan juga kecepatan berpikir kita dalam scalping. Jadi kalau dalam modal kecil bisa konsisten selama kurang lebih 3 bulan, kita baru tambahin dana kita. Begitu sih yang bisa Hmm. saya sarankan. Karena saya juga kan dari modal kecil dulu. Waktu itu sekitar 4 jutaan. Oke. Waktu November 2020 itu awal eh, titik balik saya itu sekitar 4 jutaan kok waktu itu saya. Hmm. Baru lama-lama nambah, nambah, nambah. Saat saya bisa konsisten profit, baru saya tambahin modalnya. Kayak gitu. Jadi nambahnya juga secara bertahap mungkin ya Mas, sesuai dengan Iya, kita sendiri ya. Oke. benar. Sesuai dengan toleransi risiko. Kayak Betul. gitu. Harus ada money management juga kalau mau nambah modal. Jangan Hmm. ujuk-ujuk nambah langsung semua aset yang kita punya. Jangan kayak gitu. Waduh. Kayak begitu sih. Nah, berarti kalau Mas Iban nih, pada saat scalping itu langsung masuknya di saham-saham itu all in langsung gitu atau ada sisa cash nih pas kita scalping gitu? Biasanya kalau menit-menit awal, karena volatilitasnya sedang tinggi-tingginya di 15 sampai 30 menit pertama market buka, jujur saya all in ya. Tapi Oke. saya nggak menyarankan kita all in, eh, teknik all in seperti itu karena riskan, risikonya sangat tinggi. Jadi sebisa mungkin kalau memang belum terbiasa scalping, jangan sampai all in. Kayak gitu sih. Oke. Paham, paham, paham. Jadi kalau yang masih belajar-belajar kayak tadi juga tuh metode satu lot dulu pelan-pelan gitu kan. Oke. Lalu nih berikutnya Mas Iban. Nah, ada pertanyaan. Kalau tiap hari kita apa ya? Teknik screeningnya itu gimana sih Mas? Nah, boleh dijelaskan secara dikit aja nih gitu. Oke. Kalau screeningnya sendiri, saya biasanya per hari itu setelah market tutup, saya cek top gainers. Top gainers itu cek
saham yang naiknya sangat tinggi dibarengi dengan volume yang besar. Itu bisa dijadikan watchlist di hari selanjutnya, karena dengan kenaikan yang besar, yang tinggi dan disertai dengan volume yang besar, itu bisa jadi indikasi bahwa daya beli saham tersebut masih cukup kuat dan bisa ditradingkan secara scalping di hari selanjutnya. Biasanya sesimpel itu sih saya untuk screening. Karena yang tadi top gainers tuh ada potensi buat besoknya bisa manggung lagi gitu ya kasaran. Iya, benar. Oke, lalu pertanyaan dari Pak Michael. Selamat siang Pak Hiban, mau nanya, apakah risk reward scalping itu biasanya 1:1? Nah, apakah boleh lebih atau seperti apa? Nah, kira-kira gimana Mas Hiban? Biasanya saya menentukannya kalau dari rentang fraksi harga biasanya 1-2%. Hmm, Tapi kalau memang sudah 1-2% dan harga masih terus naik, itu bisa kita jaga dengan catatan kita udah siap mau ngejual di harga 2% tadi, 1-2% tadi. Misalnya kita punya barang di 190, ternyata sahamnya naik sampai 196. Nah, kita udah bisa jaga-jaga ngejual saham kita di harga 193, 194 untuk ngehaki. Kayak gitu sih, oke. Dan kurang lebih. berarti ada kemungkinan meskipun harga saham belum sampai target profit, Mas Hiban bisa buang barang dong? Nggak Bisa, harus. Nah, oke. bisa. Kalau memang kondisinya udah tidak memungkinkan untuk naik. Kalau daya belinya sudah menurun, itu bisa langsung dijual. Gitu sih. Oke, paham. Jadi tergantung kondisi lagi ya, nggak harus kita keep sampai kena TP-nya gitu ya. Iya, benar. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas. Mas Iban, boleh minta tips nggak agar kita bisa masuk di awal saat buka market tuh? Kalau itu emang agak susah ya. Hmm, 1 menit awal aja kadang masih agak susah, baru bisa masuk tuh 2-3 menit awal. Jadi oke. kalau mau masuk awal-awal gitu cukup riskan. Kalau saya mending tungguin dulu di 2-3 menit awal, baru kalau mau masuk di situ. Oke, paham-paham. Jadi nggak bisa langsung tag jam 9 masuk itu agak sulit nampaknya ya. Agak sulit. Oke, lalu boleh dibocorin lagi nggak Mas? Waktu scalping yang paling baik menurut Mas Iban tuh jam-jam berapa aja nih? 15-30 menit awal market buka di 9.15 sampai 9.30 lah Oke, itu. awal-awal market 9.00 sampai 9.30 lah gitu kurang 30 lebih. menit pertama awal karena Iya, itu sangat fluktuatif gitu ya. iya, benar. Oke, sebentar. Nah, ada lagi pertanyaan dari Pak Muhammad Aditya. Bid offer yang seperti apa sih yang menandakan itu Mas Iban boleh masuk gitu loh? Kriteria seperti apa? Biasanya eh bukan cuma bid offer kriterianya, saya juga ngelihat chart tadi ya. Kalau memang dia early uptrend, itu bisa saya jadikan indikasi untuk membeli saham tersebut. Dan kalau memang sudah ada indikasi dia early uptrend, saya ngelihat offernya di HK terus, saya biasanya ikut di situ. Kayak gitu sih. Hmm, oke. Kalau Mas Iban sendiri pernah mencolek-colek saham yang lagi ARB gitu nggak, Mas? Jarang, Jarang. jarang. Oke. Ini lagi apa ya? Yang jangan ARB lah, nanti takutnya nyangkut mungkin ya. Iya, takutnya nyangkut malah besok ARB lagi bahaya banget. Waduh, serem juga. Oke. Nah, mungkin kalau dari Q&A overall itu aja. Nah, di sini kita buka nih, buka sesi khusus buat teman-teman Masi yang ingin menanyakan secara langsung ke Mas Iban lewat suara. Boleh langsung aja raise hand aja. Nanti kita bakal pilih siapa yang bisa menanyakan langsung pertanyaannya ke Mas Iban. Silahkan boleh di raise hand. Nanti akan dibantu. Ya, sudah banyak nih. Kita kira-kira 2 sampai 3 orang ya Mas Iban ya untuk resen ini ya. Oke. Yang pertama boleh Pak Eko Nurmanto. Oke. Halo Pak Eko, selamat pagi menjelang siang. Boleh di-unmute jika ingin ada pertanyaan. Oke.
Kita ganti dulu ya, karena tidak ada suaranya. Berikutnya kita coba dari Pak John Frido. Halo, selamat pagi menjelang siang, Pak John Frido. Oke, thank you. Halo, kedengaran nggak? Kedengeran, Pak? Kedengeran. Boleh pertanyaannya? Mas Irban, gimana ya caranya kalau contohnya kita ini, kan Mas itu screeningnya di sore hari. Iya. Nah, sementara Mira itu kan kadang kalau jam 9.00 sering freeze. Nah, kalau itunya gimana ya, teknik entry-nya? Apa nunggu di setelah 9.01 terus lihat bid overnya atau gimana? Thank you. Iya. Saya sekarang hampir jarang masuk di 9.00 sampai 9.01 karena itu pasti bakal sending dan itu bakal delay pembelian yang kita lakukan. Bisa jadi pas kita beli malah menit selanjutnya itu sahamnya diturunin. Jadi sebisa mungkin sekarang paling saya nunggu 2 sampai 3 menit awal market buka, baru kalau memang susunan bid offer-nya sesuai dengan kriteria scalping saya, itu bisa diikuti kayak gitu, langsung hakas biasanya kalau saya pribadi. Thank you, thank you. Oke. Oke, thank you pertanyaannya Pak John Frido. Berikutnya kita coba dari yang wanita nih. Silakan Ibu Jessica Female. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang. Halo, Silakan. Mas. Ya, halo. Ya, halo Mas Iban. Selamat Ya. siang. Selamat siang. Ya, mau tanya, kalau pas kita scalping, biasanya kan kita cut misalnya 2 tick di bawahnya. Ya. Terus tiba-tiba sahamnya rebound tinggi gitu. Aduh, psikologinya gimana gitu? Cara atasinya. Kalau Terima kasih. ya baik. Emang kadang suka gitu, kita beli dia turun, kita jual dia naik, dan cara menanggulanginya adalah, saya juga masih sering kena seperti itu. Memang hal yang kayak gitu di luar kendali kita ya, kondisi pasar itu nggak ada yang tahu seperti apa, volatilitasnya sangat tinggi untuk saham-saham yang memang tier 2, tier 3. Jadi kalau sedang terjadi hal kayak gitu, kalau memang kena ke psikologi kita, usahakan berhenti dulu. Rehat dulu sejenak. Jangan dulu untuk trading berhenti sekitar 3 sampai 5 menit supaya kondisi psikologi kita tenang tenang lagi gitu. Gitu sih paling. Jadi emang hal yang kayak gitu nggak bisa kita prediksi kan. Kayak gitu. Thank you, Mas. Baik. Oke, thank you. Nah, berikutnya kita coba pertanyaan dari Pak Ahmad Mutakin. Ya, silakan Pak Ahmad Mutakin. Halo, selamat siang. Nampaknya belum ada suaranya. Oke, kita ganti saja. Kita coba berikutnya. Oh, halo, Pak Ahmad Mutakin. Ya, Ya, kedengaran. iya kedengaran, Pak. Ya, ini selamat siang. Salam kenal ini buat Mas Iban Mubarak. Saya mau tanya terkait dengan metode scalping. Di situ tadi saya coba chat di Q&A dan belum dijawab. Itu kalau ada bid dan volume harganya loncat. Contohnya di 71 ada volume 74, 75 dan 72, 73 tidak ada volume. Itu bagus nggak untuk scalping? Terus yang kedua terkait dengan apa namanya? Aduh, saya lupa ya. Udah itu aja dulu. Baik. Baik. Kalau saya lihat tadi misalnya di 72 ada volume, di 73, 74 nggak ada, di 75 baru ada volume lagi ya. Kalau yang sering saya temui yang kayak gitu agak bahaya
karena biasanya itu tuh mancing kita buat membeli di 72 aja. Jadi biasanya kalau 72 itu habis, diisi lagi 72. Habis, diisi lagi, kayak gitu. Biasanya emang lagi jualan aja itu. Apalagi kalau memang harga 71-nya ditebelin. Kayak gitu sih. Saya melihatnya seperti itu. Sering kali kayak gitu. Jadi kalau bisa cari yang memang offernya cukup stabil. Misalnya di 72 ada 5.000, di 73 ada 3.000, dan di 74-nya 6.000 atau 5.000 lagi. Jadi cari yang volumenya nggak terlalu berbeda signifikan seperti itu. Oke, terima kasih. Terus boleh satu lagi boleh nggak? Boleh. Silahkan. Terkait dengan ini tadi target price-nya untuk scalping itu dari kita plan itu di target berapa sih sebenarnya yang bisa diambil? Oke. Sebenarnya karena scalping itu sendiri suatu metode yang menggunakan arus yang kuat pada saat itu berlangsung, jadi kita nggak bisa memaksakan profitnya bisa lebar ya. Yang saya lakukan itu biasanya saya akan take profit pada saat 1-2%. Di situ saya udah menjual sebagian barang yang saya punya. Tapi kalau memang dia tetap naik, itu kan bonus, berarti itu biasanya saya tahan, cuma saya udah siapin penjualannya di 1-2% tadi, kalau memang 1-2%-nya terlewat, seperti itu. Jadi biasanya memang saya fokus di satu saham dan menunggu saham itu kalau naik dia bisa melebihi target TP, itu saya tungguin sampai seberapa tinggi. Kalau sudah tidak ada daya beli yang tinggi atau daya belinya udah menurun, itu saya buru-buru langsung jual. Seperti itu sih, kurang lebih. Oke, berarti dipasang di stop loss-nya ya, gitu. Enggak pasang stop loss. Jadi kalau scalping itu sendiri, semua transaksinya manual. Jangan sampai pakai stop loss, karena lama lagi nanti untuk ngesetting stop loss-nya. Gitu sih. Oh, gitu ya. Oke, makasih. Baik. Oke, thank you pertanyaannya Pak Ahmad Mutakim. Dan untuk pertanyaan berikutnya, silakan Pak Oto, boleh. Halo Pak Oto, selamat siang. Kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran. Boleh, pertanyaannya silakan. Ya, mau tanya nih. Biasa kan kalau pagi-pagi gitu kan kayak kalau kayak kita percaya diri nih, kita mau all in gitu kan. Nah, tiba-tiba udah loss nih, dari misalnya udah 3-4% loss dari modal gitu. Nah, kalau Mas Iban sendiri biasanya tetap lanjut scalping buat ibaratnya balikin modal gitu, atau udahlah nanti dulu lah, hari ini stop, besok balikin lagi, karena kan biasanya prakteknya adalah kita bisa aja nih dalam 5 hari, mungkin 3 hari hijau gitu, tapi hijaunya cuma 5%. Ternyata kan 2 hari sisanya itu loss-nya bisa 10%, bisa 18-15% dari modal gitu. Nah, menurut Mas, biar jaga psikologi juga mungkin ada tips dan triknya gitu, Mas. Kasih. Baik. Oke. Tadi paling kalau yang bisa saya sarankan itu menggunakan metode pos-pos tadi. Jadi misalnya udah mencapai pos loss yang cukup tinggi di pos 2 atau pos 3 gitu ya, itu tadi diam dulu, terus mikir dengan tenang, lihat kondisi yang ada. Kalau kondisi yang ada memungkinkan untuk kita bisa profit lagi, misalnya ada saham di watchlist kita atau saham yang sedang ada di running trade, itu sedang bagus pergerakan harganya, dia sedang uptrend kuat, itu bisa kita gunakan untuk trading kembali. Tapi kalau kondisinya sebaliknya, kalau nggak ada saham yang
manggung istilahnya, kalau memang dirasa loss-nya udah cukup tinggi, mending berhenti dulu aja. Apalagi kalau saat kita mikir kondisi psikologis kita udah nggak bagus, mood kita udah jelek. Kalau mood-nya udah jelek, lebih baik berhenti dulu. Begitu sih. Jadi memang tergantung kondisinya juga. Balik ke jam terbang lagi sih Mas ya, bisa kita takar ya, kira-kira marketnya mendukung nggak untuk kita balikin modal kita yang hilang di awal gitu ya. Iya, bisa seperti itu. Oke, makasih Mas. Baik. Oke, thank you pertanyaannya Pak Oto. Dan pertanyaan dari Pak Oto merupakan akhir dari sesi Q&A kita nih pada hari ini, Mas Iban. Baik. Ya, mohon maaf nih teman-teman kalau nggak bisa kejawab semua nih. Ada cukup banyak pertanyaan yang nggak bisa kejawab. Dan untuk materinya, itu dari materi minggu awal hingga nanti materi akhir, itu akan kita kirimkan file rekamannya nih ke email Bapak Ibu sekalian pada saat acara itu nanti selesai. Oke, Mas Iban, terima kasih banget atas waktunya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, menjawab pertanyaan dan juga sharing ilmunya nih, Mas Iban. Makasih banyak. Dan berikutnya saya kembalikan ke Glenda. Silahkan, Glenda. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Chandra dan juga Mas Iban untuk materinya pagi hari ini. Tentunya daging ya, teman-teman. Dan sahabat merasa juga terima kasih banyak yang udah bertanya. Mohon maaf nggak bisa semua kita bacain karena keterbatasan waktu. Tapi kita masih ada kelas mentorship juga nanti siang jam 1:30 dan nanti sore jam 4. Jadi jangan kemana-mana ya. Buat yang pengen terus menambah ilmunya, bisa langsung ikutan aja. Nanti siang Pak Ilham juga akan bahas technical. Jadi yang mau scalping, tekniknya bisa langsung aja ikutan kelasnya jam 1:30 siang ya, nanti dengan saya dan juga Bu Marta. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kelas siang nanti, sahabat Meraset. Terima kasih semuanya.